IgG. Penyebabnya apa Bu? Demam berdarah. Yang ciri-cirinya seperti apa? Betul. Bintik-bintik, garis-garis, belang-belang hitam putih. Nyamuk sama yang seperti itu. Garis-garis hitam putih yang aktifnya pada saat apa Bu? Pagi hari. Betul. Nyamuknya sama, ciri-cirinya, terus waktu aktifnya sama, jadi semuanya sama. Kita tidak membuat nyamuk baru. Nah, Wolbachia ini itu bakteri, jenis bakteri baik yang ada di serangga. Jadi selama ini sebenarnya kita hidup berdampingan dengan bakteri Wolbachia, tapi tidak dalam tubuh nyamuk. Biasanya dalam tubuh lalat buah, kumbang, kupu-kupu, capung. Nah, oleh peneliti itu dimasukkan ke tubuh nyamuk. Jadi bakteri Wolbachia ini ada di dalam tubuh serangga, hanya dapat hidup di sel serangga. Bakteri baik yang ada di sel serangga. Oleh peneliti dicoba dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Ternyata kok membawa manfaat gitu. Jadi gimana mekanismenya dia di dalam tubuhnya? Jadi Bu, yang membuat demam berdarah itu nopo? Nyamuk atau apa Bu? Nyamuk. Nyamuk atau virus? Oh, virus. Virus nopo? Virus dengue, virus dengue. Itu yang menyebabkan demam berdarah. Demam berdarah dengue. Gitu. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini yang membawa virusnya Bu. Jadi kalau nyamuknya menggigit tapi tidak ada virusnya, ya kita tidak tertular. Tapi kalau dalam nyamuk Aedes ada virus dengue, kita bisa tertular demam berdarah. Nah, virus itu ada di dalam mana? Virus itu di perut nyamuk Aedesnya. Nah, si Wolbachia ini, bakteri ini yaitu bakteri baik dalam serangga ini ada di tenggorokan nyamuk gitu. Jadi semisal ini nyamuk ya Bu, tangan saya nyamuk. Ini tuh moncongnya yang biasa menghisap. Kita sebutnya proboscis. Moncongnya ini perut terus di sini ada tenggorokan nyamuk. Kalau nyamuknya menghisap busidum ya, tidak berwolbachia, ini tuh virusnya ikut turun. Makanya menularkan virus dengue ke tubuh busidum. Kalau ibu busidum lagi imunnya rendah, bisa terkena demam berdarah. Nah, kalau sudah berwolbachia di tenggorokan nyamuk ini ada bakteri Wolbachia yang ukurannya lebih besar daripada ukuran virus. Kalau ukurannya lebih besar, berarti kan dia yang menang ya Bu. Dia membatasi, dia menghalangi virusnya turun. Jadi waktu menggigit busidum, sini sudah terbatasi sama bakterinya. Jadinya virusnya tidak turun saat menggigit. Gitu. Istilahnya gampangnya sudah kelolotin bakteri Wolbachia. Gitu. Nah, itu tadi tentang Wolbachia. Nah, kenapa kok kita mengembangbiakan? Kenapa kita nanti programnya itu kita penitipan ember. Embernya seperti ini. Ada tulisannya wujudkan Indonesia bebas dengue dengan Wolbachia. Embernya dari Puskesmas gratis. Nah, nanti Bu, kita programnya penitipan ember, kita mengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia atau nyamuk baik. Kenapa perlu dikembangbiakan? Pertama, karena nanti kan ini kita kembangbiakan dari telur. Habis jadi telur dari jadi jentik-jentik. Habis jadi jentik-jentik nanti jadi pupa atau kecebong. Kayak kecebong tapi ukurannya lebih kecil Bu, kecebong nyamuk. Baru nanti jadi nyamuk dewasa. Kalau jadi nyamuk dewasa kemungkinan ada betina dan jantan. Kalau nyamuknya jantan berwolbachia nih, nyamuk dari ember ini yang kita ternak berwolbachia, kita harapkan kawin dengan betina tinting di RW 23 yang jahat yang belum berwolbachia. Nanti telur-telurnya itu tidak menetas Bu. Kalau yang jantan yang berwolbachia, kalau yang betina yang berwolbachia yang baik kawin dengan jantan yang jahat ya belum berwolbachia di RW 23. Nanti telur-telurnya berwolbachia. Jadi lewat jalur betina, lewat jalur ibu gitu. Kalau jantan dan betinanya berwolbachia pripun Bu? Menetas atau jadi baik? Betul, jadi baik. Kuncinya di betinanya. Kalau betinanya wolbachia, telurnya menetas dan jadi telur berwolbachia baik. Gitu. Jadi nanti kita mengganti populasi. Yang tadinya nyamuk jahatnya kan tidak bertelur ya Bu, tidak menetas. Nanti digantikan dengan anak-anak nyamuk baik. Kita tujuannya itu mengembangbiakannya. Nah, itu tadi sudah kenalan dengan wolbachia, sudah sayang belum Bu? Kan tak kenal maka tak sayang. Dengan wolbachianya. Nanti kita teknisnya kita itu nitip ember ini. Sebelum penitipan kita ada pendataan OTA atau orang tua asuh. Orang tua asuh itu apa sih? Kadang ibu-ibu sudah
yang ngopeni, ngasih makan gitu-gitu gitu, ngopeni nyamuk lagi gitu kan orang tua asuh. Kata asuh itu kadang jadi ibu-ibu tuh jadi sudah takut duluan ya, takut sama nyamuk. Padahal orang tua asuh ini tuh merupakan keluarga atau tempat seperti fasilitas umum seperti balai ini, balai pos santri, balai RW yang ketitipan ember ini. Hanya derek titik kok. Itu peran orang tua asuh. Peran orang tua asuh itu mengizinkan rumahnya dititipi ember dan dipantau sesekali kalau ibu lagi mau keluar rumah, mau ke pasar, mau pertemuan PKK, oh embernya masih di luar rumah. Gitu toh. Gitu ya. Embernya masih ada. Embernya masih ada. Tidak perlu dibuka-buka, tidak dibuka-buka. Nanti kita campurin di luar rumah. Gitu. Jadi itu orang tua asuh. Nah nanti kan kita ada pendataan orang tua asuh Bu. Jadi orang tua asuh itu nanti kita mendata dengan jarak 50 kali 50 meter. Semisal balai ini dititipi 50 meter kemudian baru ada ember lagi. Kita sudah pegang petanya Bu, namanya peta Apenza. Sudah ada kotak-kotak warna kuning 50 kali 50 meter persegi. Jadi pendataannya itu kita jalan, ada kayak meja Bu, ada pentol-pentol biru. Kalau jalan nanti saya bilang ke bukan Bu, ini sudah kotak baru, sudah 50 meter baru. Monggo rumah mana yang bisa dititipi. Kemarin kita sudah pendataan orang bagi 2 RT Bu, RT 8 dan RT 9. Semoga nanti kita bisa pendataan otak lagi nih Bu untuk RT-RT yang baru. Jadi teknisnya gitu, nanti kita jalan, saya jalan sama Bu Kader, nanti ini rumah mana Bu, ini sudah 50 meter, yang warganya mudah saja gitu. Dan kita ada spesialisasi atau kekhususan, ketentuan di Kota Semarang, khusus di Kota Semarang itu otak. Kalau bisa jangan yang ada lansia, nusewu, sakit-sakitan yang beres-beres. Lansia yang tidak cedera, nusewu seperti stroke. Kalau lansianya masih sehat, masih beraktivitas itu tidak apa-apa. Kemudian yang balita, bayi bawah 2 tahun. Kenapa tidak ada spesialisasi itu? Karena di Kota Semarang itu padat penduduk. Satu kotak 50 meter persegi itu Bu, ada pilihan 5-7 rumah. Misal rumah nomor 1, oh Mbak, nanti bukan tadi kan ngomong ya, Mbak rumah yang ini itu ada bayi bawah 2 tahun. Boleh digeser rumah nomor 2, kita fleksibel. Kita punya banyak pilihan rumah, kenapa harus memilih yang rentan? Ya kan kalau bayi bawah 2 tahun hanya bisa nangis kalau digigit nyamuk, tidak bisa refleks nampek. Begitupun ya lansia diabetes sakit-sakitan. Itu kita ada spesialisasi itu khusus di Kota Semarang. Nah nanti kita kalau sudah pendataan otak Bu, kita ada yang namanya rilis atau launching ember ini. Launchingnya secara serentak. Jadi ibu-ibu buatan bisa merasa apa ya Bu, kayak kadang saya kalau sosialisasi itu ada yang aduh apa cuma di kelurahan lo besar turun aja ya yang dititipi gitu, itu buatan kita serentak ada di 37 kelurahan perluasan yang dititipi ember ini. Nanti setelah dititipi Bu, otak-otak mendapatkan ember ini, kemudian dibuka embernya. Dibuka embernya kan ini ember baru, dicuci dulu pakai air mengalir, air biasa saja, nggak usah pakai sabun gitu. Jadi terus dibuang airnya, kemudian diisi lagi airnya segaris merah atau segaris stiker, kurang lebih 700 ml. Tapi semudah-mudahnya itu segaris stiker aja. Yang digunakan air apa? Saya sarankan air yang biasa diminum. Sebenarnya ini tuh bisa boleh pakai air PDAM, boleh pakai air sumur, tapi harus diendapkan semalaman. Kalau ibu-ibu mau mengendapkan semalaman untuk benar-benar bagus. Tapi kalau semisal tidak ada waktu, boleh pakai air yang biasa dulu. Intinya air bersih saja, karena nyamuk aedes ini sukanya di tempat yang bersih gitu. Setelah diisi air segaris merah nih, nanti ibu-ibu kader dapat kapsul telur nyamuknya. Nah ini telur nyamuknya Bu, di dalam kapsul ini kira-kira berapa Bu jumlahnya? Ada yang tahu? Enggak, ini hanya 300, kurang lebih 300 telur nyamuk Aedes aegypti berdosis, satu kapsul. Jadi nanti satu ember ini hanya satu kapsul gitu. Nah tapi Bu yang menetas paling hanya 200, karena kan mereka berlomba-lomba, embernya kecil, jentiknya nanti berlomba-lomba, paling hanya 200 yang menetas gitu. Nanti setelah diisi air, kapsulnya langsung dimasukkan saja, ini larut air, langsung cemplungkan, kemudian ditutup
sampai bunyi klak. Nah, berarti sudah terkunci. Kemudian diletakkan di mana? Di luar rumah. Tapi yang teduh, himbauan harus di luar rumah karena kita kan peternakan nyamuk ya. Nanti akan ada nyamuk keluar dari lubang-lubang ini nyamuknya. Nah, di luar rumah tapi yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung yang siang harinya mentar-mentar. Gitu. Saya sarankan dicantel karena kan bisa terhindar dari hewan peliharaan dan anak-anak. Juga kan kalau dicantel itu pemulung nggak ngambil, soalnya kan dicantel berarti punyanya yang punya rumah dipakai gitu. Kalau ditaruh di bawah di sela-sela pot. Nah nanti Bu, kalau sudah 2 minggu, ini tuh diganti Bu isinya air dan kapsulnya diganti setiap 2 minggu. Yang mengganti siapa? Ibu kader koordinatornya. Gitu. Jadi otak hanya ketitipan saja. Nanti 2 minggu diisi lagi. Ini semisal sudah 2 minggu ya Bu, kita buka Bu. Kita buka. Nah nanti isinya di dalam ember ini itu tinggal kepompongnya saja, kulit kepompong. Sudah tidak ada jentik, sudah nyamuknya sudah terbang lewat ini lubangnya. Tinggal kulit kepompong saja. Kalau kita sebutnya selongsong pupa. Nah nanti Bu, nanti kan Ibu ada 2 minggu sekali ke kelurahan ambil telurnya kan diisi ulang. Nanti saya kabarin ke ibu kader, Bu nanti nama otak-otak ini embernya jangan dibuang dulu ya, saya mau menghitung selongsong pupanya. Jadi nanti kita ada sampel menghitung selongsong pupa untuk tahu keberhasilannya. Keberhasilannya itu seberapa kalau selongsongnya atau kulit kepompongnya itu lebih dari 50. Gitu. Berarti yang menetas lebih dari 50. Begitu. Nah nanti Bu, setelah itu ember yang lain gimana yang dari itu langsung dibuang ke tempat yang kering, ke jalan aspal. Jangan membuat genangan air baru. Dan juga semisal di sini kok setelah 2 minggu masih jentik nih Bu, aduh sayang ini masih jentik gitu, dibiarin aja, buatan dibuang. Karena buat kita 2 minggu itu waktu sudah cukup untuk telurnya ini menetas jadi nyamuk dewasa. Jadi itu jentik dari mana? Tahunya dari nyamuk lain gitu. Seharusnya saat 2 minggu itu sudah jadi nyamuk, sudah tinggal selongsong, tidak ada jentik-jentik. Jadi dibuang, jangan membuat genangan baru, lalu dibilas seperti awal tadi, dibilas, kemudian dilap pakai kain aja yang ada di rumah, jangan pakai grenjing ya, itu kan kasar. Tisu boleh, kain bekas boleh. Dibilas, kemudian diisi air lagi, kapsulnya dimasukkan lagi, diisi ulang seperti itu sampai kurang lebih 6-8 bulan programnya, sampai populasi nyamuknya 60%. Gimana kita tahu populasi nyamuknya 60%? Ini salah satu kegiatan yang saya suka, penangkapan nyamuk. Ini saya mau minta izin dari sekarang, karena penangkapan nyamuk itu pagi-pagi jam 6 pagi sampai jam 9 di dalam rumah. Kayaknya kok bertamu jam segitu merasakan itu jam 6 pagi soalnya. Nah, keunggulan jadi otak itu nyamuknya sudah nyamuk baik dan tidak kita repoti untuk tangkap nyamuk. Karena tangkap nyamuk itu di tetangga otak, kanan kiri otak. Saya pengen tahu tetangga otak nyamuknya sudah baik atau belum gitu. Jadi nanti yang tangkap nyamuk dari kami, dari kotak. Jadi ibu-ibu kader nanti mendatangi saja. Nanti itu ada jaringnya Bu, kayak jaring ikan. Kita tangkap, terus kita masukkan kap, kita bawa nyamuknya traveling ke UGM, ke Gajah Mada. Yang punya alatnya itu cuma di UGM. Nyamuknya di PCR, kayak manusia juga. Nanti minimal saya tangkap 10 nyamuk ya Bu. 6 nyamuk sudah berwolbasia, berarti sudah 60%, berarti sudah berhasil. Kita tarik embernya begitu, kurang lebih begitu Bu.